Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasasi Kirana Putri dari kelas 2E Ilmu Pemerintahan akan menjawab soal UAS Administrasi Negara. Yang pertama, ada 5 paradigma administrasi negara. Satu, paradigma pertama yakni prinsip-prinsip administrasi publik. Fokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini. Yang dipentingkan fokusnya yakni prinsip-prinsip administrasi dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa ini 1927 sampai 1937, administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya adalah administrasi negara dapat di negara mana saja walaupun berbeda. Maksud berbeda yakni seperti berikut. A. Berbeda kebudayaan, B. Berbeda lingkungan, C. Berbeda visi dan lainnya. Pada fase ini administrasi negara mencapai puncak reputasinya. Yang kedua yaitu paradigma kedua, yakni paradigma dikotomi antara politik dan administrasi. Fokus dari administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Yang ketiga, paradigma ketiga, yakni administrasi negara sebagai ilmu politik. Pada masa ini 1950 sampai 1970, secara singkat dijelaskan bahwa paradigma ini merupakan suatu untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Dalam masa ini ada dua perkembangan baru yang patut dicatat, yaitu A. Tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistemologis. B. Timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi publik. 4. Paradigma keempat, yakni administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Pada masa ini 1954 sampai 1970, administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Sebagai paradigma fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi tidak pada fokusnya. 5. Paradigma kelima, yakni administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Masa ini terjadi setelah tahun 1970. Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan atau polisi siensi, dan bidang kajian telah menunjukkan warnanya sendiri. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Karena administrasi negara memang bertujuan untuk memperlancar kehidupan sehari-hari di dalam sebuah negara, seperti pembangunan infrastruktur jalan untuk memperlancar transportasi masyarakat dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, jawaban nomor 4. Administrasi negara selalu berada dalam lingkungan sosial. Ia selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan bersifat universal, dan telah berlangsung sejak adanya peradaban umat manusia. Walaupun berlangsung sejak zaman dahulu, namun wajah modernnya sudah nampak pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Hubungan administrasi dengan ilmu sejarah, walaupun kita tahu bahwa sejarah tidak akan terulang, namun dengan menggunakan secara seksama fakta sejarah, akan kita dapatkan perhatian yang lebih tepat mengenai fakta yang kini ada. Dengan ilmu sejarah akan membantu kita dalam memberikan perspektif masa depan, sebab apa yang telah dilakukan oleh administrasi negara di masa lampau hanya dapat kita ketahui melalui sejarah, sehingga kita dapat melacak jejak administrasi negara dari zaman kuno sampai abad modern ini. Menurut para ahli sosiologi, telah banyak memberikan sumbangan untuk perkembangan teori administrasi melalui studinya tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Dalam konsep-konsep administrasi dikenal dinamika kelompok, teori organisasi formal, birokrasi, wewenang, komunikasi, kekuasaan, dan konflik yang kesemuanya merupakan masukan yang berharga dari konsep-konsep sosiologi. Misalnya konsep birokrasi yang merupakan telaahan bidang sosiologi, yang juga merupakan konsep telaahan bidang administrasi, yang mana konsep tersebut ditransfer
serta dikembangkan berdasarkan teori, metode, pengertian, dan ilmu dan analisis ilmu administrasi negara. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 5. Dari dampak perkembangan teknologi dalam pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan atau yang dikenal dengan electronic government. Fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Contohnya, penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS secara online. Kini proses rekrutmen menjadi lebih terbuka dan transparan. Pelaksanaan tes CPNS melalui komputer assisted test atau CAT dapat dipantau secara real time dan hasilnya dapat diketahui itu juga. Aplikasi e-informasi digunakan untuk menghitung kebutuhan dan sebaran PNS. Kinerja seorang PNS dapat menjadi lebih jelas, terukur, terpantau melalui aplikasi e-kinerja. Itulah yang dapat saya jawab untuk soal UTS ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.